kita coba lanjut membahas soal. Nah, soal yang tadi mengenai metode pertumbuhan dan perkembangan ini biasanya pada kelas 9 atau kelas 12 SMA. Ini dia sudah eh, dibuat rangkuman mengenai perbedaan pertumbuhan dan perkembangan. Dia. Nah, dari definisinya saja atau maknanya saja, pertumbuhan itu adalah pertambahan ukuran. Nah, ukuran apa ini? Maksudnya adalah ukuran sel gitu ya. Baik volumenya, jumlahnya, maupun massa dari selnya. Jadi dari jumlah selnya misalnya satu menjadi dua, menjadi tiga. Nah pada tumbuhan itu akan mengalami pertumbuhan jika selnya bertambah. Dan pada hewan juga seperti itu. Seperti itu. Nah, kalau perkembangan adalah proses menuju dewasa atau kedewasaan. Maksudnya gimana nih? Proses menuju pematangan juga pematangan. Misalnya pematangan organ-organ reproduksi, pematangan fungsi tubuh, misalnya dari kaki yang belum bisa berjalan, sekarang sudah bisa berlari, gitu. Bahkan berlari pula bukan hanya berjalan. Nah, ini dia ya dari definisinya. Ini definisinya nih. Nah, kita lihat bagaimana secara singkatnya perbedaan pertumbuhan dan perkembangan. Nah, kalau sifatnya pertumbuhan itu bersifat kuantitatif atau bisa diukur ya, bisa diukur. Dengan apa diukurnya? Dengan misalnya mengukur tinggi dengan meteran atau mengukur berat badan gitu ya. Mengukur panjang rambut misalnya gitu ya. Mengukur tinggi badan udah ya. Kemudian kalau perkembangan itu kualitatif, tidak bisa diukur dengan angka. Berarti ini ada angkanya, ini tidak bisa angkanya, tidak ada angka. Angka. Dah. Kalau objeknya secara fisiknya bisa kita lihat bagaimana pertumbuhannya. Kalau perkembangan tidak bisa kita lihat secara fisik, tapi kita bisa lihat amati before afternya. Fungsional fisik maksudnya. Tadi yang sudah dibilang tadi, fungsi kaki yang sebelumnya belum bisa berjalan sudah bisa berjalan. Fungsi psikologis juga. Psikologis dari anak-anak dan dewasa pasti berbeda kan ada perkembangannya. Itu dia maksudnya. Nah, kalau waktu perkembangan pertumbuhan ini hanya terbatas pada usia tertentu saja. Misalnya tinggi manusia. Itu manusia hanya bisa bertambah tinggi sekitar umur 20 sampai 22 tahun. Lewat dari ini pertumbuhan tingginya nggak ada lagi. Nah, sedangkan pada perkembangan itu sampai akhir hayat. Misalnya nih, kita lahir sebagai bayi kan ya, masih anak-anak, belum bisa bicara, belum bisa mengingat gitu kan ya. Kemudian sudah dewasa dan menjadi kakek nenek gitu kan. Jadi kakek nenek itu balik lagi ke sifat anak-anak enggak? Iya kan, pasti balik ke anak-anak kan yang suka diperhatikan, manja, pelupa, eh, dan nggak bisa apa-apa jika kan balik ke anak-anak lagi. Kemudian sampai akhir hayat contohnya pada tanaman juga. Tanaman itu proses perkembangannya seperti ketika dia berkecambah, kemudian memiliki satu helai daun, kemudian memiliki bunga dan buah. Itu perkembangan pada tumbuhan. Dan apakah bisa sepanjang hayatnya berulang? Bisa dong. Ketika sudah berbuah, kemudian berbuah lagi, berbunga lagi dan berbuah lagi. Itu dia maksudnya sepanjang hayat. Nah, kenampakannya konkret artinya dapat dilihat secara nyata. Kalau perkembangan nih sulit nih. Perkembangannya udah sampai mana? Apalagi kalau misalnya perkembangan organ tubuh itu sulit kita lihat langsung. Nah, perubahannya adalah irreversible ini. Ada kaitannya sama ini ya. Sama ini. Tidak dapat kembali seperti semula. Tinggi tanaman tidak bisa kembali seperti dia tinggi baru tumbuh. Sedangkan kalau perkembangan itu bisa kembali ke asal. Indikatornya sama, bisa diukur. Ini tidak bisa, hanya dilihat dari sifat dan kemampuan tadi ya. Sama. Kemudian yang ini itu contohnya. Contohnya ya, pertambahan diameter batang, pemanjangan batang dan akar. Yang ini proses pembentukan bunga dan buah.
Apa faktor lagi? Faktor apa yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan? Kita lihat. Udah bikin ringkasannya. Ya, itu pada tumbuhan ya. Tumbuhan. Pada tumbuhan ada dua faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangannya. Yang pertama adalah nutrisi. Nutrisi ini maksudnya apa? Yang ada pada media tanamnya. Media tanamnya. Kemudian air, nah itu nggak apa, udah ngerti lah, nah kita udah ngerti. Nah ini lagi, yang faktor dalam atau internal, ini faktor eksternal ya. Itu ada dua, ada sifat genetik keturunan, diturunkan dari Indo. Misalnya eh, mangga yang berbuah manis, kemudian biji mangga tersebut ditanam kembali dan menghasilkan tanaman mangga baru yang berbuah manis. Ternyata sifat genetik yang diturunkan dari Indo. Kemudian ada dari hormon, nah ini dia tadi. Ada hormon yang ada beberapa hormon yang umum ditemukan itu hormon auksin itu untuk proses pertumbuhan nih khususnya saat kecambah. Saat kecambah. Ya. Yang kedua, giberelin. Ini untuk mempercepat pembuahan. Mempercepat pembuahan. Kemudian ada yang namanya sitokinin. Penundaan penuaan. Penundaan penuaan. Ya. Kemudian ada yang namanya gas etilen. Ini pematangan buah. Nah, ya, jadi di setiap buah itu ada yang namanya gas etilen gitu ya. Jadi proses mengambil buah yang mengkal, kemudian dilakukan pengeraman atau diparam ya. Diparam itu kan bermaksud untuk menginkubasi buahnya supaya gas etilen yang dikeluarkan oleh buah itu punya gas etilen terakumulasi pada suatu ruang tertutup gitu dia. Makin banyak kadar gas etilennya pada di sekitar buah tersebut, maka makin cepat pematangan buahnya. Makanya buah di pram itu matangnya cepat karena akumulasi gas etilen di lingkungan yang tertutup di sekitar buahnya sangat tinggi. Kemudian ada juga namanya asam abisat. Ini pengguguran dormansi dulu, proses dormansi. Dormansi ini proses istirahat atau berhentinya suatu aktivitas dari fungsi tumbuhan. Misalnya pada musim dingin gitu kan ya, buah tumbuhan akan melakukan proses dormansi dengan dengan berbagai cara, misalnya menggugurkan daunnya sebelum masuknya musim dingin gitu ya. Ini juga pengguguran daun ya, pengguguran daun. Begitupun daun yang sudah tua gitu kan ya, yang sudah tua itu daun tua itu jatuh itu karena bagian sel-sel dari asam bagian sel dari daun itu mengalami dormansi atau penghentian aktivitas. Nah, dalam hal ini karena penghentian aktivitas maka terjadi pengguguran daun. Atau ketika suatu biji tumbuhan yang tidak kita apa-apakan, yang tidak kita tanam, yang tidak diberi air dan tidak ada aktivitas apapun, nah itu namanya sehingga sel-sel dalam biji buah tersebut tidak juga melakukan aktivitas yang berarti sehingga disebut dengan fase dormansi. Itu karena adanya asam abisat ini.
Kemudian asam traumalin ini untuk perbaikan luka. Perbaikan luka. Misalnya gini, tumbuhan terkena gigitan serangga atau ulat kan, itu kan ada terjadi luka pada bagian tubuhnya. Nah, asam traumalin ini yang untuk mengobati jaringan-jaringan yang telah terbuka atau dilukai oleh gangguan luar. Kalau kalin ini untuk merangsang pertumbuhan organ tubuh. Untuk pertumbuhan organ tubuh. Oke, itu dia. Mungkin cukup bisa dimengerti yang sini. Kita lanjut ke ini. Nah, ringkasan yang ini. Hormon pertumbuhan pada manusia itu juga ada. Ini LH, satu lagi ada FSH. Kalau LH merangsang proses ovulasi, kalau FSH itu untuk membentuk follicle digraft ovum. Ya, follicle digraftnya si ovum. ADH membantu proses penyerapan air dalam ginjal, kemudian insulin mengubah glukosa menjadi glikogen. Nah, auksin tadi sudah kan ya. Auksin pertemuan primer ya pada perkecambahan. Giberelin, ada juga giberelin ini ketika tadi udah belum ya giberelin? Tinggal satu. Ini ya, mempercepat pembuahan juga, mempercepat perkecambahan berarti juga ya giberelin, mengakhiri dormansi, mempercepat kecambahan. Jadi ketika biji tanaman itu terkena air, nah pas proses dormansi dari biji itu berakhir dan dimulai pertumbuhannya oleh giberelin. Setelah dimulai oleh giberelin, nah kerja siapa lagi? Si auksin lagi melakukan pertumbuhan dengan cepat. Itu dia. Ini gas etilen juga, ini pada hewan nih. Ada namanya tiroksin mengendalikan pertumbuhan pada hewan. Kemudian ada Edikson, mempengaruhi perkembangan fase larva dewasa. Nah, dua-dua ini pengendali dari pertumbuhan dan perkembangan hewan. Nah, kalau terjadi kelainan atau gangguan, maka akan terjadi peristiwa berikut ini. Ini dia. Ini dia. Yang ini adalah orang yang terlalu tinggi atau melebihi tinggi orang normal. Misalnya ini orang bule itu bisa tingginya 180 ke atas kan ya. Ini bisa jadi 3 meter gitu kan ya. Karena growth hormonnya berlebih. Growth hormonnya berlebih. Atau GH-nya berlebih. GH-nya berlebih. GH-nya berlebih. Nah, ini gambar apa kira-kira? Gambar berudu atau kecebong ya. Kecebong. Kenapa dia bisa sebesar ini? Ternyata ada kendala atau gangguan pada hormon Eddicksonnya. Jadi ya, ingat hormon Eddikson itu hormon yang berperan dalam proses perkembangan fase larva dan dewasa. Berarti pada metamorfosis. Jadi ya, karena ada gangguan pada hormon Eddikson yang harusnya hormon Eddikson ini membantu metamorfosis yang dari telur menjadi produk kata, ya kan ya, dari kata berkaki menjadi kata dewasa, itu hormon Edikson yang berperan karena adanya gangguan sehingga berudu ini tidak mengalami perkembangan. Lama-kelamaan, ya terjadilah semakin besar. Dia seperti hidupnya akan seperti ikan saja gitu. Kalau berudu bernafasnya pakai apa? Insang kan, itu dia. Oke, itu video kedua. Semoga bisa dipahami. Ini akan menjadi video 3, insya Allah. Boleh dibaca dulu sebentar atau di pause.